In progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardin Afrianda dari kelas 1B di 3 Perawatan dengan NIM PO 712002 160. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria. Pengertian reproduksi pria. Sistem reproduksi pria adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan reproduksi atau berkembang biak pada pria. Pada sistem reproduksi pria terdapat alat reproduksi atau alat kelamin yang memproduksi sel untuk berkembang biak. Fungsi sistem reproduksi adalah untuk memproduksi sperma untuk berkembang biak. Sperma akan bertemu dengan sel telur untuk pembuahan atau juga dengan fertilisasi. Proses fertilisasi akan menghasilkan zigot yang berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin. Yang pertama yaitu penis. Penis merupakan organ seks pria yang digunakan dalam aktivitas seksual. Penis salah satu organ yang mengalami perubahan seiring pertumbuhan masa puber pria. Organ penis terbagi menjadi 3 bagian utama, yakni kepala penis. Pada awalnya, bagian ini tertutupi oleh lapisan kulit. Yang kedua, batang penis. Batang penis berfungsi untuk melakukan penetrasi ke dalam vagina. Selain itu, berperan sebagai saluran sperma dan urin. Yang ketiga yaitu buah zakar. Posisi buah zakar berada tepat di ujung bawah batang penis. Buah zakar berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lubang di ujung kepala penis saluran keluarnya air kemih dan sperma. Pada bagian ini juga terdapat banyak saraf yang sensitif. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum merupakan organ reproduksi yang berbentuk seperti kantong. Organ ini terletak di belakang atau pangkal penis. Skrotum juga merupakan tempat berdiamnya testikel atau buah zakar. Skrotum dikelilingi banyak saraf yang berguna dalam mengatur suhu testis. Suhu yang tepat sangat diperlukan testis untuk memproduksi sperma. Yang ketiga yaitu testis. Testis adalah organ vital dari sistem reproduksi pria. Organ ini berada di dalam skrotum dan berperan sebagai tempat produksi sebagai sperma dan testosteron. Secara umum, pria memiliki 2 buah testis yang berada di kanan dan kiri dengan berbentuk oval. Pada remaja, testosteron yang diproduksi berperan memberikan perubahan pada tubuh saat masa puber berlangsung. Organ reproduksi laki-laki bagian internal. Organ reproduksi laki-laki bagian internal juga disebut sebagai organ aksesori atau yang terdiri dari 6 organ yang masuk ke dalam kelompok, yaitu 1. Vas deferens. Organ ini merupakan saluran panjang yang tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Vas deferens berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Yang kedua, vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens. Di dekat bagian dasar kandung kemih, organ ini berguna dalam memproduksi cairan seperti pemberi energi sperma untuk bergerak. Yang ketiga yaitu saluran ejakulasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Yang keempat yaitu saluran kemih. Organ ini disebut juga sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Yang kelima yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih di depan rektum atau anus. Kelenjar ini berfungsi menambah cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Yang keenam yaitu kelenjar bulbouretral. Disebut juga sebagai kelenjar Cowper.
Organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicинkan saluran kemih. Selain itu, organ ini juga membantu menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Fungsi organ reproduksi pria dimulai saat masa puber. Peran utama dari semua organ yang telah disebutkan di atas adalah untuk bekerja sama memproduksi dan mengeluarkan semen ke sistem reproduksi wanita saat melakukan hubungan seksual, namun fungsi ini tidak langsung berjalan begitu saja. Saat bayi baru lahir, semua organ reproduksi tersebut sudah terbentuk. Namun, fungsi reproduksi baru akan berjalan saat seorang laki-laki memasuki masa pubertas. Saat masa puber dimulai, kelenjar pituitari akan mulai memproduksi hormon yang sangat menstimulasi testis untuk menghasilkan testosteron. Sebutan lain dari testosteron adalah hormon seks pada pria. Sekian hasil PPT dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.